Bab 375. Kita berjanji untuk mati bersama. Raut wajah marah dan malu di wajah pemegang pedang di depannya membuat Sander tiba-tiba terpaku. Dia tak kuasa memuji, "Selin, kamu sangat cantik." "Apa?" Wajah Selin langsung memerah. Dia memelototi Sander dengan malu dan kesal bak letusan gunung berapi. "Kamu cari mati, ya? Bisa-bisanya bilang begitu." Sander ingin melontarkan sesuatu lagi, tetapi pemegang pedang panik dan takut Sander akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Jadi, dia dengan tegas mengancam, "Jangan asal bicara lagi. Kalau tidak, aku akan menusukmu." Perubahan suasana hati Selin dari marah menjadi panik membuat Sander merasakan kelembutan di hatinya. Dia hendak menyampaikan sesuatu, tetapi Kaisar Yongsheng tiba-tiba berucap, "Pemegang pedang, apa yang kalian alam semesta nyata lakukan?" Selin menatap Kaisar Yongsheng. Kemudian, orang itu tersenyum sambil berkata, "Bukannya alam semesta nyata beraliansi dengan era peradaban abadi. Tapi sekarang, kamu malah membantu pangeran alam semesta Guanxuan. Apa tindakanmu mewakili alam semesta nyata?" Selin terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah plakat muncul di tangannya. Dia menatap plakat itu cukup lama, lalu seiring dengan gerakan tangannya, dia melepas segel itu. "Mulai sekarang, aku tidak lagi menjadi pemimpin kompi pengawalan dekat alam semesta nyata. Aku mewakili diriku sendiri." "Apa?" Sander tercengang ketika mendengar perkataan Selin. Dia tidak lagi menjadi pemimpin kompi pengawalan dekat alam semesta nyata. Sander bertanya dengan gemetar, "Selin?" Wanita itu kembali berekspresi dingin, lalu memalingkan wajahnya. "Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu percaya diri." Sander tiba-tiba meraih tangan wanita itu. Meskipun Selin mencoba melepaskan diri, tangan Sander sama sekali tak bisa dilepaskan. Selin tidak bisa terlepas. Sander melihat wanita di hadapannya dengan perasaannya campur aduk. Tentunya, dia tahu jelas perasaan Selin terhadap dewa nyata dan alam semesta nyata, tetapi kini dia bersedia melepaskan jabatannya demi membantu dirinya. Melihat ekspresi lembut di mata Sander, Selin tiba-tiba merasa panik. Dia tidak berani menatap mata pria itu. Dia berucap dengan nada dingin, "Jangan banyak berpikir. Tindakanku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh, mengerti?" Sander segera menggeleng. Ketika hendak mengatakan sesuatu, Kaisar Yongsheng tiba-tiba menyela, "Karena kamu mewakili dirimu sendiri, semuanya akan lebih mudah." Usai itu, dia langsung melancarkan pukulan ke arah Selin. Bam! Begitu dilancarkan, sebuah kekuatan mengerikan segera melanda pemegang pedang seperti air pasang. Kekuatan itu sungguh menakutkan. Segera setelah muncul, ruang dan waktu di sekitarnya hancur dan lenyap dalam sekejap. Di sampingnya, Molita melihat adegan itu dengan ekspresi serius. Dia mundur beberapa puluh ribu meter. Usia merasakan kekuatan yang menakutkan itu, mata Selin berkilau dengan sinar dingin. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan melambaikan pedangnya. Dalam sekejap, sinar pedang yang setinggi langit merobek ruang. Hanya saja, segera setelah sinar pedang menyentuh kekuatan Kaisar Yongsheng, itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Kekuatan yang dahsyat itu seketika membuat Selin mundur sangat jauh. Begitu berhenti, darah segar kembali mengalir dari sudut mulutnya, bahkan wajahnya juga pucat dalam sekejap. Melihat adegan ini, Molita melihat Kaisar Yongsheng dengan ekspresi yang sangat serius. Klan Zantai berada di dunia misteri salah dan terisolasi dari dunia luar, jadi mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang alam semesta di sini. Hanya saja, kini dia menyadari bahwa ada begitu banyak ahli di sini. Di sisi lain, Kaisar Yongsheng tidak melanjutkan serangannya. Dia tersenyum sambil berucap, "Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik pada alam semesta nyata. Tentunya, kecuali dewa nyata kalian.
Aku sangat ingin bertemu dengannya dan mencari tahu seberapa kuatnya dia. Pemegang pedang menyeka darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi ribuan sinar pedang dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, banyak energi pedang menghantam Kaisar Yongsheng. Melihat ribuan sinar pedang ini, Kaisar Yongsheng tersenyum. Dia mengepalkan tangan kanannya, lalu kembali mengayunkan pukulan. Bam! Dalam sekejap, ribuan sinar pedang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan pedang yang menembak ke langit, kemudian menghilang. Pemegang pedang terpental kembali ke tempat semula. Setelah Kaisar Yongsheng mengusir Selin dengan satu pukulan, dia tidak melanjutkan serangannya, melainkan melihat Sander di sampingnya. Dia berucap sambil tersenyum, "Sejak kita bertemu sampai sekarang, kamu selalu dilindungi orang lain. Kenapa kamu begitu payah hingga hanya bisa bergantung pada wanita?" Sander tidak memedulikan Kaisar Yongsheng. Dia muncul di depan Selin, memberinya pil, dan menyeka darah di sudut mulutnya dengan lembut. Kemudian, dia berbalik dan melihat Kaisar Yongsheng. "Sudah berapa lama kamu hidup?" Kaisar Yongsheng mengernyit tanpa berkata-kata. Sander menatapnya dan melanjutkan, "Kamu berasal dari era peradaban abadi, sudah hidup lebih dari 100 juta tahun. Setelah hidup begitu lama, bahkan seekor babi pun bisa menjadi Kaisar Agung. Berapa usiaku? Hanya 18 tahun. Aku tidak merasa malu karena kalah darimu." Kaisar Yongsheng menatap Sander tanpa berkata-kata. Sander melanjutkan, "Sebaliknya, sebagai orang yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun, mengejek orang baru hidup 18 tahun, menurutku itu adalah hal yang memalukan." Kaisar Yongsheng tersenyum sambil berucap, "Mulutmu sangat pandai bicara. Sayangnya, itu tidak berguna. Yang penting, kekuatanmu harus luar biasa. Seperti sekarang, kalaupun kamu jago bicara, itu tidak ada gunanya karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa membunuhmu, tapi kamu tidak mungkin bisa membunuhku." Sander melihat Kaisar Yongsheng dan tersenyum pelan. "Kini, aku baru mengerti kesulitan ayahku dahulu. Ketika bertemu musuh yang kuat dan memanggil seseorang, dia dihina sebagai pangeran payah. Kalau tidak minta bantuan, dia akan diejek. Kala itu, dia pasti sangat menderita." Usai berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan menatap pemegang pedang di sebelahnya. Selin menatapnya sambil berucap, "Dia sudah pulih setidaknya 50%. Kita harus pergi dari sini dan kembali ke alam semesta Guansuan." Sander lagi-lagi meraih tangan Selin dan menyeka darah segar di sudut mulutnya dengan lembut. Dia berbisik, "Maaf, aku lemah. Jadi, kamu selalu harus melindungiku. Aku tidak bisa banyak membantumu, tapi aku bisa bertarung bersamamu, menemanimu, dan mati bersamamu." Mati bersama. Pemegang pedang menatap Sander, lalu bertanya, "Apa kamu yakin?" Sander pun mengangguk. Selin tiba-tiba tersenyum. Senyumannya mengalahkan segala bunga. Dia mengelus lembut pipi Sander dan berucap dengan lembut, "Kita berdua hidup, tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi, mungkin mati adalah akhir yang baik." Sander juga tersenyum. "Baiklah, aku juga sudah cukup lelah." Usai itu, dia berbalik dan melihat ke arah Kaisar Yongsheng. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa berkata-kata, dia tiba-tiba membakar tubuhnya. Bam! Dalam sekejap, aura Sander meledak dan langsung mencapai tingkat Peri Suyue. Energi yang kuat menggetarkan ruang dan waktu di sekitarnya. Itu sangat menakutkan. Hanya saja, itu belum selesai. Sander langsung mengaktifkan segel di dahinya. Begitu segel diaktifkan, aura menakutkan meledak dari dalam dirinya. Itu menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya langsung retak. Kaisar Agung. Segel itu langsung membuatnya menerobos 2 tingkat. Pada saat yang sama, di samping Sander, sebuah api tiba-tiba membara ke langit. Aura kuat mengalir dari langit dan bumi. Sander berbalik dan melihat pemegang pedang yang juga membakar tubuhnya.
Keduanya sama-sama membakar tubuh mereka. Melihat pemegang pedang begitu dekat, Sander pun tersenyum. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan menuju Kaisar Yongsheng. Di momen yang sama, Selin juga lenyap dari tempatnya. Kedua sinar pedang memelesat melalui medan perang dan menuju Kaisar Yongsheng. Melihat kedua orang itu mendekat, Kaisar Yongsheng tersenyum dingin. Sorot matanya penuh dengan perasaan meremehkan. Meskipun dia hanya pulih 50%, kini selain pemilik pena Tao, dia masih tidak memiliki lawan di antara langit dan bumi. Baik itu Kaisar Agung atau roh alam semesta, baginya mereka semua seperti semut. Kedua sinar pedang tiba-tiba menghampiri. Kaisar Yongsheng dengan dingin melangkah maju. Dia melancarkan pukulan. Pukulan ini membuat seluruh medan perang bergemuruh, lalu mulai lenyap. Satu pukulan bisa mengubur satu dunia. Bam! Seiring dengan gemuruh yang menggema, dalam sekejap kedua sinar pedang itu hancur berkeping-keping. Sander dan Selin langsung terpental sangat jauh. Sander bahkan lebih jauh, tetapi dia ditahan oleh pemegang pedang. Keduanya terus muntahkan darah dari mulut mereka. Selin menatap Sander sambil bertanya, "Apa kamu akan mengingatku?" Sander tertegun. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa cemas. Dia buru-buru memanggil, "Selin." Selin menyeringai. Tiba-tiba, dia mengangkat pedang yang terletak di antara alisnya, lalu menunjuk ke langit, "Buka." Bam! Tiba-tiba, langit dan bumi terbelah. Sebuah sinar emas turun dari langit, lalu langsung menaungi Sander. Melihat sinar emas itu, Kaisar Yongsheng di sampingnya seketika menunjukkan ekspresi serius. Sander merasa sangat ketakutan sekarang. Sebab, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa membuka sinar emas tersebut. Dia segera menoleh ke arah Selin yang berada begitu dekat dengannya dan berkata dengan gemetar, "Selin." Selin menatap Sander dan dengan lembut berkata, "Jangan melawan lagi, ini adalah perlindungan dewa nyata yang diwariskan oleh kakak kepada kami. Meskipun sudah berjuta-juta tahun yang lalu, kamu tetap tidak bisa membukanya ketika aku mulai memiliki perasaan padamu. Aku tahu kematian adalah akhir terbaik bagiku." Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, air mata tiba-tiba jatuh dari pipinya. "Aku tidak bisa mengkhianati kakak, tapi aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Semua ini terlalu melelahkan." Sander berucap dengan gemetar, "Kita berjanji untuk mati bersama-sama." Pemegang pedang menggelengkan kepala sedikit. Air mata mengalir dari wajahnya. "Hiduplah dengan baik, masih banyak yang harus kamu lakukan. Kamu memiliki bakat yang luar biasa dan selalu bekerja keras. Di masa depan, orang seperti Kaisar Yongsheng pasti bukanlah lawanmu." Usai berkata demikian, tiba-tiba dia mendongak ke arah ujung cahaya emas. "Kakak kedua, aku belum pernah meminta apapun darimu. Hari ini, aku hanya meminta satu hal, bawa dia pergi." Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menuju Kaisar Yongsheng. Kini, bukan hanya tubuhnya yang terbakar, tetapi bahkan jiwanya pun terbakar. Bersambung.